seperti kayak deja vu buat gue ya. Karena kan di tahun 2000 berapa ya gue lupa, Manchester United juga sempat kalah dengan kemasukan 4 gol ya melawan Liverpool di Old Trafford. Pada saat itu skornya 1-4 dan kesamaannya adalah Manchester United sama-sama unggul 1-0 duluan ya sebelum akhirnya ya dikalahkan Liverpool kebobolan 4 ya. Kali ini 2-4, pada saat waktu itu 1-4 ya. Ronaldo masih main, Torres masih main pada saat itu ya. Yang Steven Gerrard cium kamera itu masih teringat di apa ya, di kepala gua lah katakanlah. Dan ini kejadian lagi. So, catatan gua langsung review pertandingannya ya. Ya, Manchester United kan sesuai dengan yang gua prediksi juga ya di beberapa video sebelumnya dan juga di previewnya ya, bahwa Manchester United akan menurunkan tim terkuat yang ada ya, karena kan Maguire cedera. Jadi Manchester United tampil dengan back four, Eric Bailly yang ditampilkan sesuai dengan yang gue perkirakan juga ya. Dean Henderson ada di sana, lalu tengah Fred dan Scott McTominay, di kiri Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan di kanan yang tadinya gue sempat pikir akan lebih dikasih untuk Mason Greenwood, ternyata dikasih ke Marcus Rashford, dan di depannya Edinson Cavani. Jadi kalau kita bisa lihat praktis 11 pemain ini tidak bermain ya ketika melawan, maksudnya tidak bermain dari awal ya ketika bermain melawan Leicester. Dan ya ini juga menunjukkan sih kalau menurut gua Ole Gunnar Solskjaer ini memiliki DNA Manchester United ya. Kenapa? Karena bisa saja Manchester United melakukan rotasi lagi ya di pertandingan ini. Kenapa? Ya karena jadwal masih ketat, nomor 1. Nomor 2, ya Manchester United sudah pasti mendapatkan tiket Liga Champions ya untuk musim depan ya. Dan ya bisa saja lebih melihat ke arah pertandingan melawan Villarreal ya, dimana itu kan lebih penting. Artinya bisa aja sih Ole Gunnar sekali lagi ya menyimpan beberapa pemain, melakukan rotasi ya. Ya di menit ke-5 ya itu ada error dari Alisson ya, dan hampir aja Cavani itu menciptakan gol ya. Dan menurut gua tuh sangat disayangkan sih ya, tidak bisa memaksimalkan ya katakanlah ya. Mungkin bisa jadi gol agak sedikit keberuntungan sih, tapi menurut gua ya sayang aja sih, tidak dimanfaatkan ya. Dan menit ke-10 ini ada 1-0 ya. Tadinya gua pikir gol bunuh diri, ternyata dianggap golnya Bruno Fernandes. Set up dari Aaron Wan-Bissaka ke kanan, lalu dikasih ke Bruno, itu mau di shooting ya, atau diarahkan ke area kiper, tapi ya akhirnya mengenai pemain Liverpool. Nah, Nathaniel Phillips ya kalau nggak salah, and then 1-0. Di 10 menit awal ini Manchester United cenderung bermain dengan tempo tinggi ya, dengan bola direct dan mengandalkan kecepatan ya. Dan gue lihat juga kalau bertahan itu cenderung menggunakan pola 4-4-1-1 ya, dimana ya Bruno Fernandes dan Edinson Cavani ini ada di depan. Dan menurut gue ini cara untuk meredam kecepatan atau ya serangan dari Liverpool yang sering mengandalkan dari sayap ya. Maksudnya dengan bermain dengan 4-4-1-1, maka diharapkan di sayap ini kan bisa ada double cover ya katakanlah. Liverpool ini kalau gua ngeliat juga setup serangan itu hampir selalu melewati seorang Wijnaldum sebelum akhirnya didistribusikan ke sayap ya. Dan ya 20 menit awal nih serangan Manchester United ini ya kalau gue bisa bilang bagus ya dalam setup. Hanya saja kurang tajam ya ketika memasuki sepertiga akhir dari pertahanan Liverpool. Akibatnya apa? Jumlah shot di babak pertama ini bisa dibilang sangat minim ya. Kalau di catatan ini kan di babak pertama ini shot on target dari Manchester United itu hanya 1 ya. Dan ya itu mungkin bisa jadi satu-satunya on target dan gol ya kalau nggak salah sih. Yang jelas ya minim shot on target. Dan di menit ke-26 nih ada insiden ya dari Eric Bailly yang tadinya gue pikir bakal dikasih penalti ya. Ternyata setelah dicek oleh VAR itu bola bersih sih menurut gue ya, dan menurut gue itu ya memang bukan penalti ya. Catatan gue juga di babak pertama ini gelandang bertahan ya, baik itu Scott McTominay dan Fred ini sering melakukan kesalahan ya, sangat sering melakukan kesalahan ya. Salah umpan, salah posisi, dan juga sering sekali lolos ya dalam menjaga dalam mengawal ya katakanlah lini tengah bertahannya Manchester United. Akibatnya apa? Liverpool ini terlihat seperti leluasa melakukan serangan, dan terutama ketika mereka memasuki daerah pertahanan Manchester United ya, di bagian gelandangnya itu menurut gua ya itu tadi ya, mereka
terlalu mudah lah katakanlah ya untuk dan pemain Liverpool seakan juga ya terlalu mudah juga untuk melewati hadangan dari mereka ya. Praktis mereka pemain Liverpool ini ketika melakukan serangan sepertinya sudah langsung aja berhadapan dengan back four-nya Manchester United ya. Dan ya di menit ke-46 diawali dengan cedera ya dari Bruno Fernandes di daerah Liverpool. Paul Pogba melanggar, kalau menurut gua sih sebenarnya dengan maksud untuk menarik perhatian, yaitu tadi ada pelanggaran dari Bruno Fernandes untuk karena bola tidak dikeluarkan oleh pemain Liverpool ya. Cuman sayang set piece yang menurut gua sangat bagus oleh Trent Alexander-Arnold dan ya Paul Pogba ya telat menutup dan ya Firmino 1-2 dan menurut gua gol di akhir-akhir babak pertama itu cukup krusial ya. Memasuki babak kedua di menit ke-46 bahkan langsung ya Liverpool ini atau 47 ya itu menggandakan atau menambah gol menjadi 1-3. Menurut gua kesalahan lini belakang ya, sekali lagi ini jelas dimulai dari ya salah umpan yang dari belakang, lalu setelahnya sempat direbut kembali dan Luke Shaw menurut gua juga berperan di gol ketiga Liverpool tadi ya di awal-awal babak kedua ya. Dan menurut gua 2 gol yang diciptakan oleh Liverpool ini di akhir babak pertama dan di awal babak kedua ini sangat-sangat krusial dari sisi timing ya. Karena menurut gua yaitu tadi mereka bisa memanfaatkan kelengahan Manchester United ini terlihat sekali ya. 2 gol ini ya benar-benar karena Manchester United ini lengah ya, melakukan kesalahan katakanlah. Manchester United ini juga kesulitan keluar dari pressing dari Liverpool ya. Akibatnya apa? Bola itu seperti kayak tersumbat di lini tengah ya. Banyak error di sana dan menurut gua error ini justru bukannya semakin baik setelah babak pertama, justru semakin buruk ya di babak kedua ini ya. Baik dari McTominay dan terutama dari seorang Fred kalau gua ngelihat ya. Lalu setelahnya ini kan ada pergantian pemain, Mason Greenwood masuk ya. Sebelum Mason Greenwood masuk nih gua sempat melihat ada perubahan skema di sisi gelandang menyerangnya Manchester United ya, di mana Marcus Rashford ini dari sisi kanan dipindah ke kiri, Bruno Fernandes menempati kanan dan Paul Pogba menempati tengah ya. Cuman setelah Greenwood masuk itu posisinya berubah lagi ya. Mason Greenwood ke kanan, Rashford tetap di kiri, Bruno Fernandes di belakang striker balik lagi ke posisi awal dan Paul Pogba ini menempati posisi MC lah katakanlah ya. Gua sih menilai ringan amatiran ala gue ya, Marcus Rashford itu jauh lebih baik, lebih bagus kalau ditempatkan di kiri sih sebenarnya ya. Build up serangannya dengan Luke Shaw itu lebih terlihat lebih bagus dibanding dia harus mengcover serangan dari sisi kanan, mengcover Aaron Wan-Bissaka ya. Ini ringan amatiran ala gue. Dan ya di menit ke-67 setelah Greenwood masuk ini gol ya dicetak oleh Marcus Rashford dan menurut gua skema golnya ini cukup keren ya, diakhiri dengan assist dari Edinson Cavani dan finishing yang dilakukan oleh Marcus Rashford ini juga ya cukup berkelas dan cukup bagus ya, menempatkan bola di pojok sebelah kiri dari Alisson. Tidak butuh waktu lama di menit ke-70 ini sempat ada scrimmage ya, ada kejadian lah di depan gawang Liverpool, kalau nggak salah diawali dari Luke Shaw, ada Bruno Fernandes juga di sana melakukan shooting, terpental lagi, Greenwood menyambar bolanya dan diselamatkan di garis ya oleh salah satu pemain Liverpool, gue lupa siapa. Dan menurut gue ya memang setelah Greenwood masuk ini terlihat ada perbedaan lah katakanlah ya dari permainan Manchester United, lebih hidup katakanlah ya, lebih menyerang karena itu tadi errornya bisa diminimalisir dengan penempatan Pogba di tengah ya. Cuman ya tentu saja Manchester United lebih intensif menyerang, cuman again ya kelemahan Paul Pogba ini adalah dari sisi bertahan. Jadi nyaris ya sementara Scott McTominay juga lebih sering ke depan ya. Jadi menurut gue ini juga menimbulkan agak sedikit gambling ya, karena ketika Liverpool melakukan serangan balik tentu saja akan berbahaya dan ini yang terjadi di menit 89 ya. Karena setelah insiden tadi di menit ke-70 Manchester United sering berusaha untuk masuk ke pertahanan Liverpool, tapi again ya permasalahannya adalah sepertiga terakhir itu sulit Manchester United untuk masuk ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin kreativitas dan ya penetrasi kurang ya, dan ini mengakibatkan shooting juga jarang sih ya. Walaupun shooting jauh lebih bagus daripada babak pertama, cuma maksud gua akurasinya itu yang berkurang ya. Sisi
intensitas serangan meningkat, cuman itu tadi akurasinya yang menurut gue masih mungkin perlu ditingkatkan lagi. Karena menurut catatan gue di sini dari 11 total shots Manchester United di babak kedua hanya 2 yang on target ya, dibandingkan dengan Liverpool 7 tapi on targetnya ada 4 ya. Akhirnya di menit ke-89 ini ya seperti yang gue sebut tadi barusan ya, jadi skema serangan balik kosong, Salah yang memiliki kecepatan mampu lepas dan melesakkan bola, boom, 2-4 untuk Liverpool. Menurut gue pada saat itu sudah game over ya. Dan ya dengan kekalahan ini Manchester United masih tetap menempati peringkat ke-2, punya 4 poin ya, selisih 4 poin dengan Leicester, selisih 6 poin dengan Chelsea ya, dan selisih 10 poin dengan Liverpool, walaupun Liverpool masih ada 1 pertandingan di tangannya. Kalau gue sih memperkirakan ya, dengan amatiran oleh gue, sepertinya Manchester United ini di atas kertas harusnya mampu mengamankan posisi 2 ya, karena pertandingan selanjutnya ini kan Manchester United akan menghadapi Fulham dan juga Wolverhampton ya. Sementara Leicester ini akan menghadapi lawan yang cenderung lebih kuat katakanlah ya dari Manchester United, dan mereka juga butuh kemenangan katakanlah ya untuk mengamankan tiket Liga Champion pastinya ya. Ya mereka akan menghadapi Chelsea, dan menurut gue partai antara Leicester melawan Chelsea ini akan cukup menarik ya. Dan dengan komposisi sekarang ini menurut gue peluangnya jadi berubah lagi ya. Liverpool yang tadinya di ujung tanduk, seperti yang gue bilang ya, Liverpool ini nomor 1 tidak bisa dianggap sudah selesai dari perburuan tiket Liga Champion ya, karena pada saat itu gue bilang ya, karena di atas kertas masih bisa. Nomor 2 gue juga bilang pada saat itu di preview bahwa Liverpool ini walaupun mereka performanya masih belum stabil katakan, tapi bukan tim jelek gitu loh. Karena di bulan lalu seperti gue bilang mereka hanya kalah sekali ketika melawan Real Madrid. Selebihnya mereka ini lebih banyak seri, dan hampir seluruh pertandingannya mereka mencetak gol ya. Tandanya apa? Tandanya tim ini masih bahaya, dan ini yang terjadi tadi ya. Mereka mampu ngamuk lah katakanlah ya, dan ya frankly speaking jujur harus disampaikan ya, menghajar Manchester United dengan skor 24 ya, sorry ya, harus diakuin memang kita kalah kelas lah katakanlah di pertandingan tadi ya. Liverpool tampil lebih baik, tampil lebih Spartan, tampil lebih cerdik lah katakanlah ya, dengan menempatkan ya pemain-pemainnya dan juga strateginya, terutama pressing yang sangat merepotkan Manchester United ya. Balik lagi ke klasemen, kalau menurut perkiraan gue sekarang ini justru Liverpool yang memiliki peluang cukup besar, asalkan mereka mampu tampil konsisten ya. Karena selebihnya ini kan mereka akan menghadapi West Bromwich yang sudah pasti degradasi, menghadapi Burnley yang menurut gue juga nggak akan kemana-mana di papan klasemen, artinya tidak ada kepentingan lain ya. Dan terakhir akan menghadapi Crystal Palace, tim yang juga tidak akan kemana-mana di Premier League, artinya tidak mungkin ke Eropa dan tidak mungkin degradasi. Dan ya, again, sementara Leicester dan Chelsea ini harus saling bunuh ya katakanlah ya, karena mereka akan ketemu. Jadi menurut gua ya ini akan seru nih perburuan ya tiket Liga Champion ya, untuk memperebutkan dua spot, karena kan 2 spot sudah pasti untuk Manchester United dan Manchester City. 2 spot ini akan diperebutkan antara Leicester, Chelsea, dan Liverpool ya. Dan ya pelan-pelan West Ham juga bisa mengintip ya. Kurang lebih seperti itu review pertandingannya antara Manchester United lawan Liverpool ya. Ya menurut gua kita kalah kelas. Ini juga menjadi catatan yang harus diperbaikin lah oleh Manchester United ya, sebelum nanti akan menghadapi terutamanya melawan Villarreal ya. Bisa dilihat tanpa Harry Maguire itu kita seperti apa ya. Peran Harry Maguire itu sangat-sangat sentral di lini belakang, itu nomor 1. Nomor 2 adalah ya gelandang Manchester United ya. Kita kalau menurut gua dengan amatiran ala gua, kalau untuk melawan Villarreal ini juga merupakan catatan ya, performa dari 2 pemain ini, Fred dan Scott McTominay, harus ditingkatkan. Dan untuk musim depan ya inilah Manchester United, kalau menurut gua salah satu sisi sentral yang harus diperbaiki adalah sisi gelandang ya. Kita tidak bisa mengandalkan Fred dan Scott McTominay ya. Mereka masih belum di level yang akan membawa kita katakanlah
bersaing untuk memperebutkan gelar juara lebih ketat lagi. Oke, seperti itu dah. Kali ini videonya hasilnya mengecewakan, tapi ya harus kita telan ya, dan tetap harus sabar. Thanks for watching, dukung terus Football Belanda. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya.